Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwanana fillahi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar dan kita masih sampai di masalah yang keempat dari bab wudu, yaitu tentang kewajiban-kewajiban berwudu, yaitu anggota badan yang harus dibasuh tatkala kita berwudu. Kemarin sudah kita sampaikan sebagiannya, kita lengkapi dan lanjutkan. Kemarin anggota wudu yang wajib dibasuh ada 6, yaitu membasuh wajah secara sempurna. Itu wajah mulai dari tumbuhnya rambut ya di dahi itu, kemudian sampai mengitari apa yang ada di telinga dan sampai di bawah dagu. Ini kalau ya dinamakan wajah. Sebagian para ulama menjelaskan batasan wajah itu adalah tatkala kita berbicara dengan seseorang yang kita lihat itu dinamakan wajah. Jadi kalau kita ngobrol tatap muka, nah yang kelihatan itu adalah batas wajah. Dari sini terjadi perselisihan, apakah berwudu itu termasuk bagian wajah adalah berkumur-kumur atau menghirup air. Dan yang kuat adalah benar, termasuk menghirup air dan berkumur-kumur itu termasuk membasuh wajah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak berdiri untuk mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Dan Nabi SAW mempraktekkan firman Allah Ta'ala ini dengan beliau kumur dan menghirup air ke hidung, kemudian membuangnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, termasuk anggota wudu yang wajib kita basuh adalah membasuh kedua tangan kita sampai siku, ya, sampai siku ini. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah tadi, wa aidikum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Dan sikunya harus dibasahi ya. Dan ini harus rata, apalagi anak-anak ya. Anak-anak kita biasanya kalau wudu hanya sekedar melewatkan air di sikunya tanpa digosok, dan ini sangat ya bisa kemungkinan besar air tidak rata di seluruh tangannya. Ini wajib kita perhatikan wudunya anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, mashur ra'si kullih, membasuh kepala seluruhnya, ma'al udhunaini, sampai bersamaan dengan dua telinga kita. Liqouli ta'ala wamsahu biru'usikum, masih di surah Al-Maidah ayat 6. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Allah menggunakan kata wamsahu, bukan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tapi Allah menggunakan wamsahu biru'usikum, menunjukkan. Dan Nabi SAW mempraktekkan, kadang-kadang beliau tatkala mau membasuh kepalanya, beliau kadang mengambil air lagi ya, dibasahi tangannya. Kadang-kadang setelah mencuci tangan, beliau tanpa mengambil air, langsung diusap kepalanya, kemudian baru beliau mengusap telinga ya. Ini kepala. Apakah telinga termasuk bagian dari kepala? Insya Allah termasuk dari kepala, karena Nabi SAW mengatakan al-udhunani minar ra's, dua telinga itu termasuk kepala. Di sini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan cara membasuh kepala adalah
kita basuh kepala ya, bukan basuh rambut. Meskipun yang terkena adalah rambut. Sehingga untuk ummahat atau akhwat, kalau rambutnya panjang maka bukan rambutnya dibasahi semuanya panjang gitu ya, bukan. Tapi lihatlah Nabi SAW ketika berwudu, beliau membasahi kedua tangan atau tanpa membasahi lagi, meletakkan ya jarinya ini yang basah mulai dari arah tumbuhnya rambut ke belakang hingga sampai tengkuk. Nah, sampai tengkuk yaitu tempat rambut paling belakang di kepala kita yang tumbuh. Kemudian balik ya ke depan, baru kita bersihkan atau kita basahi daun telinga kita yang luar dan juga yang dalam. Bagian luar ini ya, bagian luar, kemudian bagian dalam, bagian dalam. Ini cara berwudu apabila kita membasuh kepala kita. Tidak harus dari depan, bisa dari tengah ke belakang, kemudian belakang ke tengah, ke depan, kemudian ke tengah lagi. Boleh dari belakang, boleh ya. Tapi yang paling mudah adalah dari depan, kemudian sampai ke belakang, kemudian dari belakang sampai ke depan baru telinganya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Ya, kedua mata kaki. Nah, masa diperlihatkan ini? Ya, tahulah. Jadi tulang yang menonjol di pergelangan kaki kita itu mata kaki. Nah, ini harus terbasuh semuanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah, tetap wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini. Kemudian yang kelima, tartib, harus dengan tertib, urut ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tata cara wudu ini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, urut mulai dari wajah, kemudian tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Dan tidak ada hadis satupun yang menjelaskan selain daripada tata cara yang dipraktekkan oleh Nabi SAW seperti yang kita ketahui. Hanya saja ada beberapa riwayat atau satu riwayat dari seorang sahabat bahwasanya Nabi SAW mengakhirkan berkumur-kumur dan menghirup air. Yang kita ketahui kan, wudhu kita dimulai dengan basmalah, mencuci kedua telapak tangan, kemudian menghirup air dan berkumur-kumur. Ini cara yang telah kita ketahui bersama, dan hadisnya dari Abdullah bin Zaid, kemudian Utsman bin Affan. Kemudian ada satu riwayat Rasulullah mengakhirkan itu. Jadi beliau setelah cuci tangan itu beliau membasuh wajahnya dulu 3 kali, setelah itu baru beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Maka wallahu ta'ala alam, bisa kita praktekkan kedua-duanya. Nah, di sini diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang keenam, al-muwalah. Muwalah itu berkesinambungan. Jadi kita berwudu itu urut tanpa ada pekerjaan yang terjeda. Misalnya kita mencuci wajah, mau mencuci tangan, kita ngobrol sama teman di sebelah kita. Maka ini tidak sepatutnya dilakukan. Bahkan Nabi SAW tatkala beliau berwudu pernah diucapkan salam, dan kita ketahui bersama menjawab salam adalah wajib. Tapi beliau tidak menjawab salam tersebut. Tapi beliau menyelesaikan wudunya, kemudian mendatangi sahabat yang mengucapkan salam tadi dan memperingatkan supaya tidak mengulangi perbuatan itu. Dan apabila tatkala kita ketika kita berwudu, kemudian terjeda hingga anggota yang terakhir kita wudu itu kering, nggak ada air ya, sudah kering karena saking lamanya ngobrol, kemudian cuaca panas, angin kencang sehingga mudah menguap, kering, maka para ulama menjelaskan saat itu wajib mengulang wudunya dari awal. Jadi kalau wudunya ya anggota wajah ini misalnya kita basuh masih ada air, kita ngobrol, kemudian kita lanjutkan wudunya selagi ada air, maka boleh ya, dan ini makruh, dibenci.
Namun apabila sampai kering, ya, belum membasuh tangan, kemudian mau lanjutkan, maka tidak bisa. Dia harus mengulangi dari awal lagi. Dan ini tidak sepatutnya ya, karena kita berwudu harus serius, karena keabsahan sholat tergantung dengan keabsahan wudu. Dalilnya adalah hadis Khalid ibnu Ma'dan rahimahullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadral dirham lam yusibhal ma'u fa amarahu ay yu'idal wudu. Bahwasanya Khalid bin Ma'dan mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki sholat, sedangkan di punggung telapak kakinya atau di pergelangan kakinya itu ada seukuran koin dirham yang tidak terkena air wudhu. Jadi wudhunya nggak sempurna. Ada bagian anggota wudhu di pergelangan kakinya itu seukuran koin ya, mata uang dirham. Kalau kita mungkin uang 100 yang gambarnya wayang itu, belum terkena air. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi wudhunya, ya, bukan untuk meratakan airnya, tapi memerintahkan untuk mengulang wudhunya dari awal. Ini menunjukkan bahwasanya mualah termasuk kewajiban di dalam berwudu. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah juga memerintahkan supaya laki-laki tersebut mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya, karena sholatnya tidak diterima karena wudunya tidak sempurna. Oleh karena itu nasihat buat kita bersama, hendaknya kita perhatian dengan perkara wudu sebelum kita perhatian terhadap perkara sholat. Terutama anak-anak kita ajarkan, kita biasakan, karena mereka terbiasa ya ngobrol, apalagi jumlah mereka lebih banyak daripada kita sebagai guru di sini. Wallahu taala alam. Ini tentang wajib-wajib wudu ada 6, sangat mudah, mudah-mudahan kita hafal dan kita fahami. Kemudian al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima dari wudu adalah sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, apa itu sunnah? Sunnah itu adalah perintah syariat yang apabila dikerjakan itu, ya, itu mendapatkan faidah, mendapatkan pahala, balasan, ya, fadilah. Kemudian apabila ditinggalkan secara sengaja, maka dia tidak mendapatkan dosa, dan perintah ini bersifat anjuran, tidak melazimkan, tidak mewajibkan. Dan apa saja dalam berwudu? Yang pertama adalah tasmiyah fi awwalihi, mengucapkan bismillah. Kalau basmalah itu lengkap, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Apabila dikatakan tasmiyah itu adalah bismillah, cukup sampai di situ. Maka doa sebelum kita makan dinamakan tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah ya, bukan basmalah ya. Jadi kita coba memperbaiki mustalah kita ya. Misalnya nak ucapkan bismillah, itu lebih detail. Tapi kalau kita mau ringkas ya, nak ucapkan tasmiyah. Tapi kalau mereka nggak paham ya jangan, cukup nak ucapkan bismillah sebelum makan, bukan basmalah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Ini di awalnya ya, ketika sebelum berwudu kita ucapkan bismillah atau tasmiyah. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu salah seorang yang tidak menyebut nama Allah. Nah, di sini jadi perselisihan para ulama, apakah tidak sempurna wudu atau tidak sah wudunya?
Karena sebagian ulama dari hadis ini menyebutkan bahwasanya mengucapkan tasmiyah di awal wudu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan yang benar adalah jumhur para ulama insyaallah, yaitu mengucapkan tasmiyah di awal wudu hukumnya sunnah. Sunnah. Yang kedua, yaitu kita as-siwak, bersiwak tatkala berwudu disunahkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Para ulama menjelaskan kapan wudu itu disunahkan untuk bersiwak, yaitu sebagian para ulama menjelaskan di awalnya sebelum kita mencuci tangan. Ada sebagian para ulama ketika kita berkumur-kumur atau sebelum berkumur-kumur. Ya, sebelum kita berkumur-kumur dan menghirup air, kita bersiwak. Kemudian kita sempurnakan dengan berkumur-kumur. Wallahu ta'ala alam. Dan ada yang menyebutkan setelah wudu, yaitu setelah kita mencuci kaki. Wallahu ta'ala alam. Tidak disebutkan oleh Nabi SAW, maka perkaranya perkara mudah, kita bisa milih. Kemudian yang ketiga termasuk sunnah adalah ghuslul kaffaini salasan fi awalil wudu. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Ini termasuk sunnah. Ya. Oleh karena itu dalam wajibat atau furudul wudu tadi itu tidak disebutkan mencuci tangan, tapi langsung bagian yang pertama dibasuh wajib adalah wajah. Jadi di sini termasuk sunnah adalah kita memulai wudu dengan mencuci telapak tangan 3 kali. Telapak tangan itu ya ini, tangan ujung jari sampai pergelangan tangan. Ini dalilnya adalah berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perintah, tanpa ada perintah melalui ucapan. Kemudian yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi shaim. Sunnah wudu yang keempat adalah mendalam-dalam tatkala kita berkumur-kumur dan menghirup air. Jadi kita hirup dengan serius sampai dalam, berkumurnya juga kita putar air itu di sela-sela gigi seluruh rongga mulut itu. Kecuali bagi yang berpuasa. Faqad warada fi sifatil wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam famatmada wastansara. Sebagaimana dalil ini disebutkan dalam hadis sifat wudu beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berkumur-kumur dan menghirup air serta mengeluarkannya. Dan dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaqi il antakuna shaimah. Dan hendaknya kalian serius ya dan mendalam ketika istinsyak, yaitu ketika kita menghirup air, kecuali tatkala kalian sedang berpuasa, karena khawatirnya tertelan dan bisa membatalkan puasa kita. Ini jelas di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang kelima, ad-dalq wa takhlilul lihyati kasifati bil ma'i hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha. Gosok-gosok. Wa takhlilul lihya, dan apa? Menyela-nyelang jenggot yang lebat ya. Karena jenggot yang lebat, air akan sangat sulit untuk masuk ke dagu. Nah ini Rasulullah SAW karena jenggotnya lebat, beliau ketika membasuh wajah, beliau setelah membasuh wajah itu sambil jarinya itu di sela-sela jadi seperti sisir di jenggot beliau. Ini perbuatan Nabi SAW tanpa ada ucapan. Sedangkan kaidahnya menyebutkan fi'lun Nabi SAW mujarrad ya dulu alal istihbab. Perbuatan Nabi SAW yang tidak ada kaitannya dengan perintah, tidak dibarengi dengan perintah, menunjukkan kepada perkara yang sunnah. Sampai air itu masuk ke rambut-rambut, jenggot, atau sampai di bawah dagunya. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Fa innahu kana idza tawaddoa yudalliku dhira'aihi.
Di sini Nabi SAW apabila berwudu beliau menggosok ya sampai sikunya. Wa kadzalika kana yudkhilul ma'a tahta hankihi wa yukhallil bihi lihiyatahu. Dan beliau SAW tatkala berwudu beliau memasukkan air di bawah dagunya dan menyela-nyela atau menyela-nyilangnya ya jenggot-jenggot beliau dengan jari yang beliau basahi dengan air. Ini sunnah. Bagi perempuan tidak ada. Yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini wa rijlain. Mengedepankan atau memulai mendahulukan anggota wudu yang kanan. Ya. Seperti tatkala kita membasuh tangan kita. Jadi kita basuh tangan kita 3 kali, bagian yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Dan termasuk yang disebutkan para ulama, termasuk kesalahan adalah kita berwudu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jadi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang betul adalah wallahu ta'ala alam, itu kanan 3 kali, kemudian baru kiri 3 kali. Begitu pula tatkala kita membasuh kaki kita, wallahu ta'ala alam. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana yuhibbut tayamun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kullihi. Ya, dalam hadis Aisyah yang sering kita bahas, sering kita baca, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka ya untuk memulai pekerjaan beliau itu dari yang kanan. Ya, pekerjaan yang baik, semisal beliau menggunakan sandal, beliau memulainya masukkan sandal dengan kaki kanan terlebih dahulu sebelum kaki kiri. Kemudian juga beliau bersisir ya, rambut, maka beliau memulainya bagian kepala yang sebelah kanan dulu, kemudian baru sebelah kiri. Kemudian juga berwudu dan segala perkara yang baik, termasuk ketika kita memasuki masjid, begitu pula rumah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ini sunnah berdasarkan apa yang dilihat oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang ketujuh, taslisul ghusli fil wajhi wal yadaini wa rijlain. Ya. Membasuh 3 kali tatkala membasuh wajah, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki. Fal wajibu marratan wahidatan. Ya, fal wajibu marratan wahidatun. Dan yang wajib itu 1 kali semua. Mencuci tangan 1 kali ya, dan sunahnya 3 kali. Kemudian membasuh wajah 1 kali, berkumur 1 kali. Kemudian mencuci tangan sampai siku 1 kali yang kanan, kemudian 1 kali yang kiri untuk yang kiri. Kemudian mengusap kepala 1 kali, kemudian telinga 1 kali dan kaki 1 kali. Kaki kanan, kaki kiri. Ini yang wajib. Ini minimalnya. Wa yustahabbu salasan, dan disunahkan itu 3 kali. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan 2 kali. Ya, boleh 2 kali. Faqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddaa marratan wa marrataini wa salasan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berwudu beliau 1 kali. Ya, kita coba praktekkan. Cuci tangan ya 3 kali, kemudian menghirup air berkumur-kumur 1 kali, mengusap wajah, membasuh wajah 1 kali, mencuci tangan 1 kali, mengusap kepala 1 kali, telinga 1 kali dan kaki 1 kali. Wa marrataini atau 2 kali. Kita coba ya, termasuk menjaga sunnah Nabi SAW. Kita praktekkan apa yang pernah beliau lakukan. Nah, beliau berwudu 2 kali. Jadi mengusap wajahnya 2 kali, mengusap tangannya sampai siku, yang kanan 2 kali, yang kiri 2 kali, mengusap kepala 1 kali, telinga 1 kali, kaki 2 kali. Dan yang paling sering beliau lakukan adalah berwudu 3 kali. Ya, jadi yang paling sering beliau lakukan adalah 3 kali yang kita biasa lakukan. Ya, terkadang kita penting ya untuk mempraktekkan apa yang pernah Rasulullah SAW lakukan, yaitu wudhu 1 kali ataupun 2 kali. Wallahu ta'ala alam. Ini untuk dalam rangka kita menghidupkan sunnah supaya apa? Tidak asing dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang kedelapan, adz-dzikrul waridu ba'dal wudu. Zikir yang telah datang lafadznya tatkala setelah wudu, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun yatawaddau fayusbigul wudu'a tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian setelah berwudu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam dibukakan baginya 8 pintu surga. Ini ada faidah ya, bahwasanya pintunya surga ada jumlahnya 8. Kalau neraka berapa? 1. Kalau neraka 7 ya. Laha sab'atu abwab. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka itu punya 7. Surga 8, lebih banyak terpaut 1. Menunjukkan apa? Surga Allah mudahkan ya. Dan neraka ya lebih sempit lagi, mestinya begitu. Oleh karena itu kita harus semangat di dalam buatan baik supaya kita mudah untuk masuk surga. Kata Nabi SAW, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia bisa memasuki dari pintu yang 8 itu mana saja yang dia inginkan. Perkaranya sangat mudah. Yang pertama adalah dia serius berwudu, sempurna wudunya, kemudian dia berdoa dengan doa ini. Sangat mudah sekali untuk cari surga. Dan ada tambahan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunan beliau, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, yang sudah kita hafal dan kita ajarkan kepada anak-anak. Itu setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan artinya sangat bagus sekali ya. Tatkala setelah kita wudu, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi selain daripada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka mensucikan diri. Ini dalil-dalil yang disampaikan oleh penyusun kitab Fiqhul Muyassar. Dan yang ke-9 kami tambahkan adalah disunahkan kita setelah berwudu untuk sholat 2 rakaat ya. Disunahkan untuk kita sholat 2 rakaat sebagaimana ya diucapkan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Di mimpi itu beliau masuk surga. Ternyata beliau ketika masuk surga itu mendengar suara sandal yang berjalan. Maka ditanyakan oleh beliau, suara sandalnya siapa itu? Maka disebutkan itu adalah suara sandalnya Bilal ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah SAW tertiba bangkit, ya, bangun dari mimpinya. Beliau bertanya kepada Bilal, ya, Bilal, ada amalan apa yang engkau paling harapkan kebaikannya yang menyebabkan aku bisa mendengar suara sendalmu? Maka Bilal mengatakan bahwasanya tidaklah ada amalan yang aku harapkan kebaikannya melebihi, tidaklah aku setiap sholat, ya, setiap kali aku hendak sholat atau setiap kali aku batal wudu itu untuk aku berwudu, ya. Kemudian aku setelah berwudu itu sholat 2 rakaat. Ini kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Meskipun ada sebagian ustadz yang mengatakan Bilal melakukan bid'ah di dalam agama Islam, yaitu sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ini adalah jahil meskipun dia hafal Sahih Bukhari, halamannya kanan kiri atas bawah dan seterusnya. Ini perlu diperhatikan.
ya para orang-orang yang melegalkan bid'ah dengan perbuatan Nabi SAW atau para sahabat. Ya, mereka tidak pernah melakukan kebid'ahan. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita masuk ke pembatal wudu, ada yang ditanyakan? Dari kewajiban wudu dan sunah-sunah wudu, ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada ya? Oh iya, silakan Ustaz. Kalau kita sakit panas gitu, tapi memang ada air, kalau kita kalau kena air makin panas, bolehkah kita bertayamum? Bolehkah bertayamum ketika kita sakit demam karena khawatir tambah sakit gitu ya? Pertanyaan yang bagus. Apakah kita dibolehkan bertayamum tatkala kita sakit demam karena khawatir demam itu akan membinasakan kita? Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, perintah beliau untuk mendinginkan demam dengan berwudu dengan air, ya, dengan air. Karena demamnya yang ada pada anak Adam itu adalah termasuk hembusan neraka jahanam. Maka perintah Nabi SAW ya untuk mendinginkannya dengan air, termasuk dengan wudu. Nah, perkaranya apabila kita yakin atau dokter yang ahli ya berkompeten di dalam masalah penyakit atau obat mengatakan, memvonis bahwasanya jangan pakai wudu, nanti tambah parah menyebabkan kematian misalnya, dan dokter ini memang ahli spesialis, maka saat itu wallahu ta'ala alam kita bertayamum. Tapi kalau panasnya hanya panas sekedar badan greges ya karena kurang makan atau makannya tidak teratur atau masuk angin, maka tidak ada hajah untuk kita bertayamum karena tidak kuat sebab untuk disyariatkannya tayamum ya. Jadi diperhatikan apakah sakitnya benar-benar parah, misalnya sakitnya sangat tinggi ya demamnya, maka bisa kita berwudu dengan air hangat ya, kemudian kita segera handuk ya, berhanduk kita lap biar tidak terlalu dingin. Ini masih banyak cara sebelum kita pakai tayamum, karena tidaklah kita disyariatkan tayamum tatkala yang pertama tidak ada air, yang kedua terhalangi untuk memakai air. Nah, kalau ada airnya, air dingin kita bisa panaskan ya, maka kita masih bisa mengusahakan untuk menghangatkan air tersebut sebelum kita menggunakannya. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya? Jangan lama-lama ngaji. Yang penting rutin, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, pemahaman yang baik di dalam kita beribadah kepadanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.